warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, ya, sehingga kita masih bisa beraktivitas, ya, masih bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ya, salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman peradaban jahiliyah, ya, sampai dengan zaman sekarang yang penuh dengan kecanggihan. Ya, semoga kita termasuk hamba yang taat, ya, yang bisa diberikan syafaat di akhir kelak, ya. Ya, baik, dalam hal ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah tafsir Tarbawi, ya, oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Basit LCMAG, dengan ini saya membawakan judul tentang tujuan pendidikan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu tujuan pendidikan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ya, di sini kita akan membacakan Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ya, dalam surah ini berbicara tentang tujuan penciptaan jin dan manusia. Di dalam surah ini dijelaskan jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Surah ini menegaskan bahwa tujuan hidup penciptaan keduanya adalah untuk beribadah. Artinya, surah Az-Zariyat ayat 56 menegaskan kepada bahwa jin dan manusia sebagai makhluk yang mau beribadah, sebab keduanya telah diberi kemampuan berpikir dan keinginan. Dengan berbekal kemampuan tersebut, ya, jin dan manusia dituntut untuk beribadah secara total. Ya, terlebih lagi manusia yang didaulat sebagai makhluk terbaik penciptaannya karena dibekali akal dan nafsu. Ya, dalam hal ini ibadah yang dijalankan bukan hanya sebatas ritual semata. Ya, ibadah di sini mencakup beragam aspek, baik ibadah yang bersifat individu atau sosial. Manusia dibebankan untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas dan tulus. Baik, selanjutnya kita ke makna mufradat. Ya, wama yang artinya dan tidak, khalaqtu artinya aku ciptakan, al-jinna yaitu jin, wal insan dan manusia, illa yang artinya kecuali, liya'budun yang artinya untuk beribadah kepadaku. Makna mufradat khalaqtu dan tidak aku ciptakan pada ayat tersebut berbentuk persona pertama aku, yaitu pada kalimat wa ma khalaqtu. Hal ini bertujuan untuk menekankan pesan yang dikandungnya, yaitu beribadah kepada Allah. Maksudnya bahwa mereka harus beribadah kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Ya, selanjutnya makna mufradat al-jinna wal insan atau jin dan manusia. Pada kalimat tersebut menyebutkan al-jinnu didahulukan daripada al-insan yang artinya manusia. Hal ini dikarenakan penciptaan jin memang lebih dahulu dari manusia. Jadi penciptaan jin, ya, lebih dahulu ketimbang manusia. Ya, selanjutnya makna mufradat illa liya'budun, kecuali supaya mereka menyembahku. Ya, di sini ditekankan lagi bahwa beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik,
Selanjutnya kita masuk pada tafsir Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Ya, penafsiran menurut tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, makna dari ayat ini adalah jin dan manusia dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tegasnya Allah menjadikan kedua makhluk itu sebagai makhluk-makhluk yang mau beribadah, diberi akal dan panca indera yang mendorong mereka menyembah Allah. Ya, untuk beribadahlah tujuan mereka diciptakan. Ya, golongan ahli tafsir berpendapat bahwa makna ayat ini adalah aku tidaklah menjadikan manusia dan jin melainkan supaya tunduk dan merendahkan diri kepadaku. Tidak karena itu tiap makhluk baik jin ataupun manusia tunduk kepada ketetapan dan kehendak Allah. Ya, ini diambil daripada tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur karya Tengku M. Hasbi As-Siddiqi halaman 3972. Adapun dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah bukan karena Allah butuh disembah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ketaatan jin dan manusia sebagai makhluk yang telah diciptakannya. Jadi, inti dari kedua tafsir ini adalah jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diciptakan bukan berarti Allah yang butuh, akan tetapi menguji ketaatan manusia dan jin. Baik, adapun hubungan pokok-pokok bahasan surah Az-Zariyat dengan Quran surah Hud ayat 61 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ya, jadi yang pertama Quran surat Hud ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan dari bumi, tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, memohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Quran surah Hud ayat 61. Jadi yang dimaksud dalam surah ini hubungannya dengan pokok bahasan adalah sama-sama setiap makhluk diciptakan selalu hanya untuk beribadah kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Adapun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ya, dalam tafsir Al-Qur'anul Majid, ya kesimpulannya dari ayat tersebut bahwa tidak boleh menyembah selain Allah dan kita harus berserah diri kepadanya. Ya baik, sekarang kita lanjut tujuan pendidikan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ya, kaitannya dengan tujuan pendidikan itu sendiri dapat kita pahami ya sebagai berikut. Yang pertama, kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap insan. Tidak ada dalam wujud ini kecuali satu, Tuhan, dan selainnya adalah hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, mengarah kepada Allah dengan setiap gerak pada nurani, pada setiap anggota badan dan setiap gerak dalam hidup. Semuanya mengarah hanya kepada Allah secara tulus. Dengan demikian terlaksanalah makna ibadah. Kemudian selanjutnya mengenal Allah dan beribadah kepadanya sepatutnya dijadikan tujuan utama pendidikan. Ya, mewujudkan manusia yang selalu harus menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan memohon ampun kepadanya. Ya baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung, yaitu kesimpulan pada pembahasan. Jadi tujuan hidup kita yaitu mengabdi atau bekerja untuk Allah guna mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan melalui ridhonya, demikianlah Allah memberitahukan apa tujuan hidup manusia di bumi ini menurut Allah yang menciptakan manusia. Ya, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam ayat-ayat dalam pembahasan, ya, dan Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datang dari saya pribadi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.